Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, kembali lagi dengan gua di sini. Apa kabar kalian hari ini, geng? Gua harap kabar dulur-dulur sekalian sehat-sehat ya. Oh iya, untuk konten kemarin kenapa tidak ada muka gua? Karena rekamannya error, geng. Dan akhirnya gua hanya membuat suaranya saja. Mohon maaf untuk konten sebelumnya. Dan di sini gue akan melanjutkan atau meneruskan part 2-nya gitu. Tentang cerita Sandi ini yang membeli mobil tapi ada penunggunya gitu. Sebelumnya Sandi ini disuruh Kiai Mahmud untuk menemui pemilik mobil sebelumnya dan mencari tahu apa asal-usul dari mobil tersebut hingga ada penunggunya gitu. Dan langsung aja kita teruskan ke cerita berikutnya gitu. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya dulur-dulur sekalian tentukan posisi ternyaman menurut dulur-dulur, dan jangan lupa juga siapkan cemilan atau minuman kalian agar mendengarkan dan menonton video gua ini bisa lebih enjoy lagi dan sedikit menikmati ceritanya gitu. Oke, jika sudah, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Esok harinya setelah Sandi pulang bekerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Bagio, geng. Sandi pun menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke rumah beliau dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Sandi terkait mobil yang dijual Pak Bagio ini, geng. Dan di saat itu pun Pak Bagio kaget karena selama beliau memakai mobil itu, beliau tak pernah merasakan atau menemui keanehan, apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah berlaku atau melakukan hal yang janggal terhadap mobil itu, sampai-sampai mobilnya ada makhluk halus tersebut. Karena Sandi ini tidak bisa menangkap makna dari Pak Bagio, akhirnya Sandi pun jadi buntu. Kenapa mobil yang dibelinya ada penunggunya, geng? Setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya ia pun pamit dan Pak Bagio memberikan saran kepada Sandi agar mobilnya dibersihkan atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Dan seminggu setelah pertemuan dengan Pak Bagio, Sandi mendapatkan telepon dari orang bengkel. Katanya bengkel di sana sering menemukan seorang wanita yang sedang duduk di jok belakang mobil sambil menggendong sang bayi. Montir-montir di sana pun akhirnya ketakutan karena baru sekarang ini mengalami kejadian seperti itu. Sandi pun akhirnya berkoordinasi dengan Pak Bagio ini agar proses ruwet mobil tersebut dipercepat saja, karena kejadian ini sudah bekerja kepada siapa saja. Dan Pak Bagio pun setuju, geng. Beberapa hari setelah itu, mereka pun akhirnya pergi ke bengkel pada sore hari setelah bengkel ini tutup, geng. Mereka pun sudah meminta izin kepada pemilik bengkel tersebut. Mereka akan melakukan ruwet pada mobil Sandi ini. Pak Bagio datang dengan seorang pria setengah baya dengan mengenakan sorban dan baju koko, geng. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Yadi yang akan melakukan ruwetan itu. Mereka pun langsung saja memulai ruwetan mobil ini, geng. Di sana selain ada Sandi, Pak Bagio dan Pak Yadi, ada juga pemilik bengkel dan karyawan-karyawannya, geng, yang turut hadir untuk melihat ruwetan itu. Mobil ini pun dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan, geng. Semua bagian mobil, luar maupun dalam, semuanya dibersihkan oleh air. Dan Pak Yadi langsung aja berdoa di dalam mobil tersebut. Ketika Pak Yadi sedang berdoa di dalam mobil tersebut, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh dan berteriak. Katanya, "Jangan usir kami, jangan usir kami." Begitu ungkapnya. Sontak orang-orang yang berada di sana pun kaget dan ketakutan.
Pak Yadi langsung keluar dari mobil tersebut dan memegangi ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Saha ieu?" Oh nggak canda. Pak Yadi pun langsung bertanya, "Ini siapa?" Menurut Pak Yadi, "Saya Salsa," ungkap orang yang kesurupan itu. "Kamu yang berada di mobil ini?" kata Pak Yadi. "Iya," sambil menangis, kata orang yang kesurupan tersebut. "Kenapa kamu tinggal di mobil ini?" kata Pak Yadi. "Karena saya meninggal di dalam mobil tersebut bersama bayinya." Waduh, begitu ungkap orang yang kesurupan tadi. "Kamu meninggal kenapa?" kata Pak Yadi. Sambil menangis, dia pun menyebut nama Dono. Entah siapa Dono ini, Sandi pun tidak kenal. Tapi raut muka Pak Bagio langsung berubah. Beliau seperti kaget. Sandi pun langsung bertanya kepada Pak Bagio, "Bapak kenal dengan namanya Dono ini?" "Itu anak saya," ujar Pak Bagio dengan muka pucat. "Ternyata Lur, si Pak Bagio ini memiliki seorang anak yang namanya Dono, dan dia pun masih sekolah kelas 3 SMA. Nah, si Sandi ini pun kaget dengan jawaban Pak Bagio, Sedangkan arwah si Salsa ini tidak mau meninggalkan mobil tersebut, karena dia sudah nyaman berada di mobil itu. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Yadi yang berusaha untuk memindahkan arwah Salsa ini sepertinya kewalahan. Beliau terlihat seperti lelah sekali. Sandi dan Pak Bagio pun akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Dono. Mungkin Dono tahu sesuatu tentang orang yang bernama Salsa ini. Akhirnya mereka pun sudahi rewot mobil ini. Sandi langsung ikut Pak Bagio ke rumah beliau untuk bertegur sapa dengan Dono, Dan kebetulan Dono ini pun sedang ada di rumah. Jadi mereka bisa langsung bertanya kepada Dono. Ketika mereka menanyakan nama Salsa kepada Dono, reaksi Dono langsung kaget dan pucat, Wah, kira-kira ada apa dengan Dono ini, Pak Bagio langsung curiga melihat reaksi Dono ini, Sandi juga begitu. Jadi mereka mendesak Dono agar menceritakan siapa Salsa ini. Ternyata Salsa ini adalah pacar Dono. Sudah cukup lama sekali. Dan gaya mereka membuktikan bahwa mereka bukan pacar biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas. Dan akhirnya Salsa pun hamil. Awalnya Dono ini bertanggung jawab atas kehamilan Salsa. Tapi Dono akan menikah dengan Salsa jika mereka sudah lulus SMA. Dan si Salsa ini pun menyanggupinya, Walaupun Salsa harus menunggu dan harus menutupi perut buncitnya. Tapi malam itu Salsa minta tolong kepada Dono bahwa dia merasakan mules. Dia sepertinya akan melahirkan, Jadi minta tolong Dono untuk bertemunya. Dono pun menjemput Salsa ke rumahnya dan rencananya akan mengantarkan Salsa ke klinik bersalin. Doni menemui Salsa ini dengan mobil abu-abu monyet yang pada saat itu masih milik ayahnya, Sebelumnya, Salsa ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal dunia. Jadi karena ayahnya sibuk bekerja, dia tidak sadar dengan kondisi fisik putrinya. Salsa pun merasa seperti menutupi kehamilannya selama di sekolah agar tidak ada yang curiga. Selama perjalanan menuju klinik, Salsa mulai merasakan sensasi di perutnya. Dono dan Salsa pun mereka tidak tahu harus melakukan apa. Singkat cerita, Salsa ini pun sudah melahirkan di dalam mobil dan anaknya pun laki-laki. Tapi tiba-tiba pikiran jahat Dono mulai muncul. Dia langsung membekap mulut Salsa sampai kehabisan napas. Salsa pun meninggal dunia saat itu juga, sedangkan si bayi masih hidup. Namun karena setan sudah menguasai pikiran Dono, maka bayi tidak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban Dono.
Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Dono membuang jasad Salsa di jurang di suatu tempat malam itu juga. Dono merasa perbuatannya aman-aman saja dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Ketika mendengar cerita lengkap dari Dono anaknya, Pak Bagio langsung emosi dan memukul Dono. Dia langsung bersumpah bahwa Dono harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu Dono langsung bersujud di kaki ayahnya. Dono mengaku salah dan khilaf. Sandi pun yang hanya bisa menggelengkan kepala bahwa pergaulan anak muda zaman sekarang memang benar-benar sudah di luar batas. Pak Bagio pun mendesak Dono agar memberitahu di mana dia membuang jasad Salsa. Keesokan harinya setelah melaporkan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian dan langsung menuju ke jurang yang dimaksud oleh Doni. Dan ternyata lur, jurang yang dimaksud Doni ini adalah jurang di mana tempat kecelakaan Sandi terjadi. Mungkin di kecelakaan Sandi kemarin, Salsa ingin menunjukkan jasad dirinya sendiri. Tapi waktu itu Sandi tidak melihat sekeliling, geng. Dan akhirnya jasad Salsa sudah ditemukan saat itu juga beserta bayi yang dilahirkannya, geng. Mereka menemukan penutup daun-daun kering di dasar jurang. Jadi dulur-dulur sekalian, jika setan sudah memasuki seseorang untuk kesalahannya, dia malah melakukan kesalahan yang lain yang bahkan lebih fatal dari sebelumnya. Akhirnya Doni ini pun dipenjara. Kejadian pembunuhan Salsa terjadi seminggu sebelum mobil ini dijual atau dibeli Sandi. Jadi mungkin wajar saja jika Pak Bagio ini tidak merasakan keganjilan seperti yang Sandi rasakan. Dan sedangkan nasib si abu-abu monyet ini sampai saat ini masih didiami oleh Salsa. Sampai saat ini jika Sandi sedang menyetir malam-malam masih terdengar suara tangisan bayi di mobil itu dan bau amis masih saja tercium, geng. Cerita ini hanya Sandi saja yang tahu dan sengaja tidak memberitahu kepada istrinya karena dia sangat penakut. Jadi mungkin ceritanya cukup sekian, geng. Dan pelajarannya, kalian sebaiknya jaga nama baik keluarga kalian dan jangan sampai kalian mengalami kejadian seperti apa yang berada di cerita ini, gitu. Dan gua sangat berterima kasih banyak kepada kalian yang sudah mau menyempatkan diri untuk mendengarkan atau melihat video gua ini, gitu. Untuk kalian nih yang belum berlangganan, ayo dong kalian berlangganan, kenali gua lebih dekat lagi, gitu. Dengan cara subscribe dan pencet tombol loncengnya. Kalian sudah menjadi bagian dari keluarga gua, gitu. Asik. Jangan lupa juga untuk di like videonya dan di komen juga jika ada sesuatu yang menurut kalian harus di komen. Dan pastinya harus di share agar keluarga kalian atau teman-teman kalian atau apapun itu bisa tahu bahwa ada gua di sini, gitu. Oke, terima kasih dan cukup sekian. See you di next stories, geng. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.